Cek satu dua tes 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 tes. Ya, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya, dan kali ini kita akan bahas seorang ibu-ibu mu'alaf yang sotoy seperti biasa. Dia kesotoyannya itu benar-benar ampun dah. Jadi dia mainin logika, dan kita juga akan jawab dengan logika supaya dia mengerti logikanya sebenarnya cuman cupu cuy. Oke, kita langsung nonton videonya aja. Nah, ayat ini sebetulnya bisa kita, doktrin ini bisa kita patahkan ketika kita paham, ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Melainkan yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Nah, Bapa di surga itu apa pernah menyuruh Kristen? Kalau ada satu ayat saja di dalam Alkitab bahwa Tuhan memerintahkan Kristen, mungkin saya tidak masuk Islam. Justru karena saya mencari di dalam Alkitab, justru karena saya mempelajari Alkitab dan saya tidak menemukan perintah beragama Kristen, padahal untuk masuk surga melakukan kehendak Bapa, lah Bapa tidak menyuruh saya Kristen, apa bisa saya masuk surga? Nah ini, maka ketika kita mungkin mau mengembalikan mereka yang murtad atau kita berdakwah, tanya apa kehendak Bapa? Apakah Bapa menyuruh Kristen? Ya. Dan ini merupakan sesuatu yang mendasar. Oke. Jadi sekarang pertanyaannya dibalik. Apakah di Alkitab pernah disuruh Anda untuk masuk Islam? Matius 15 ayat 9. Ada apa enggak? Ada apa enggak dalam Alkitab disuruh Anda untuk masuk Islam? Bapak pernah bilang nggak di Alkitab? Enggak kan? Terus kenapa Anda jadi mualaf? Katanya kalau nggak ada ayatnya nggak mau lakukan. Ngawur. Nah, yang selanjutnya, kalau nggak masuk Kristen berarti tidak masuk surga. Emangnya ada dibilang di Alkitab suruh masuk Kristen kemudian supaya masuk surga? Anda logikanya bagaimana? Sekarang saya akan bahas logikanya yang mengatakan bahwa Bapak tidak pernah menyuruh untuk masuk Kristen. Konsep Kristenmu aja nggak tuntas cuy. Sekarang kita akan bahas kenapa harus Kristen. Kristen itu kan sebenarnya pengikut Kristus. Pengikut Kristus, orang yang percaya kepada Kristus. Kristen itu kan sebenarnya yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya kepada Kristus, Yesus. Sehingga dia Kristen. Nah, logika Anda nggak nyampe sampai situ. Oke, sekarang kita akan lihat, benarkah Bapak tidak pernah mengatakannya? Di dalam perjanjian lama kita sudah tahu ya, Allah Bapa yang membawa bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan dan juga menjadikan satu bangsa yang luar biasa, yaitu bangsa Israel. Dan kemudian perjanjian baru muncul Bapa pada waktu itu mengatakan sesuatu. Entah ibu ini pernah baca apa enggak, tapi saya yakin dia ini cuman baca ayat-ayat yang dia mau sampaikan saja. Lawang dia pasti nggak pernah baca Bible, katanya sudah ku baca semua. Alah, mengkosong. Kalau kamu baca semuanya kamu nggak akan mualaf. Kita akan lihat ayat Alkitabnya. Ya, ini dia ayat Alkitabnya. Coba kita lihat di sini Matius pasal 17 ayat 5. Buka Alkitabnya. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Dirimu paham? Jadi Bapak itu mengatakan untuk mendengarkan Yesus, bukan mendengarkan dirimu itu yang sudah mualaf. Mak, udah
tua, sebar-sebar berita hoax lagi, berharap orang-orang kena tipu lagi, dan orang-orang memang senang ketika dengar Anda tipu. Dirimu juga yang pernah mengatakan bahwa uang haram itu dari Kristen halal, ya. Oke, kita akan lihat apa sebenarnya perkataan dari Yesus. Kita akan lihat bagaimana Yesus mengatakan apa yang harus didengarkan apa dari Yesus. Ya sebenarnya banyak hal ya, tapi ini salah satunya. Salah satunya itu di dalam Yohanes 3 ayat 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Percaya kepadanya, pada Allah Bapa dan kepada anaknya. Yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Jadi yang masuk surga itu adalah siapa yang percaya kepada Yesus. Saya sudah jelaskan di awal, siapa yang percaya pada Yesus itulah Kristen. Percaya kepada penyelamatan yang Yesus berikan, itulah Kristen. Jadi kalau kamu mengatakan tidak ada Bapak pernah bilang supaya masuk Kristen, logika Anda pakai dulu dikit, jangan simpen di kulkas. Nah sekarang Bapak bilang, inilah anakku, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Kemudian Yesus ngomong, barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada Bapa dan percaya kepada anak. Yang percaya kepada Bapa dan percaya kepada Yesus Kristus, dia adalah Kristen. Sehingga seorang Kristen sejati saya bilang ya, karena ada Kristen palsu, Kristen palsu itu banyak. Manusia percaya kepadanya, orang yang Kristen sejati, maka dia akan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka siapa percaya sepenuhnya, dia pasti masuk surga. Jadi kalau orang Kristen sejati, sudah pasti dia masuk surga. Tapi kalau Kristen cuman KTP seperti dirimu, ujung-ujungnya pasti mukalaf. Iya gak? Bener gak? Satu lagi ayat supaya dirimu paham, Mak. Ini Mak, nomor Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yesus yang ngomong, akulah guru dan Tuhan. Nah, umeis fonete me ho didaskalos kai ho kurios kai kalos legete emi gar. Nah, kalian lihat ya di sini, kurios didaskalos. Nggak usah perdebatkan lagi kurios tutuan. Itu saya sudah jelaskan gamblang bahwa kurios itu bisa dipakai untuk menyebut Tuhan, Allah, bisa. Bahkan Yahweh itu diterjemahkan kurios di dalam Septuaginta. Jadi kalau dibilang di situ orang yang percaya bahwa Yesus adalah guru dan Tuhan, ya dia pasti akan Kristen. Karena kan Allah Bapa suruh mendengarkan itu. Jangan dengarkan mak-mak tua ini. Dan kemudian dia bilang supaya ya kalau kita matahkan argumentasi ini, kita patahkan, ada nggak disuruh untuk masuk Kristen? Pertanyaannya dibalik aja udah mati-mati kamu. Pernahkah di Bible disuruh masuk Islam? Pernah nggak? Lah kenapa kamu Islam? Jangan sok mengaku-mengaku katanya mengikuti perintah Bible. Seumur-umur belum pernah saya dengar di Bible disuruh masuk Islam. Nggak pernah. Buktikan itu, Mak. Oke, thank you semuanya. God be with you all.